Hukum yang ketiga adalah pembagian bentuk akar. Hukumnya adalah akar A per akar B itu sama dengan akar A per B. Ya, ini hukum yang ketiga. Contohnya, kalau sekiranya ada soal, misalkan akar 8 dibagi akar 4, sepanjang ini sama-sama akar pangkat 2 ya. Jadi akar itu kalau nggak ada angka 2-nya, di sini adalah akar pangkat 2. Maka rumusnya adalah langsung aja 8 dibagi 4, 2. Berarti akar 2. Ya, ini jawabannya. Ya. Atau misalkan akar 100 dibagi akar 5 misalkan. Ya, itu sama saja dengan akar 100 dibagi 5. 100 dibagi 5? 20. Berarti akar 20 gitu. Ya. Jadi ini kalau sekiranya ada soal seperti itu. Ya. Atau misalkan akar 32 dibagi akar 2. Ya. Berapa? Akar 32 dibagi 2. Berapa? 16. Akar 16. Berapa akar 16? Akar itu adalah berapa kali berapa supaya jadi 16. Berarti jawabannya adalah 4. Ya. Saya sedikit mengulangi, kalau misalkan akar 4 itu kan berapa kali berapa supaya jadi 4. Berarti 2 jawabannya. Berarti ya. Kalau akar 8, di sini ada angka 3-nya. Berarti pertanyaannya adalah berapa kali berapa kali berapa? 3 kali. Ya. 1, 2, 3. Supaya jadi 8. 2 kali 2, 4. 4 kali 2, 8. Berarti jawabannya adalah 2. Kalau misalkan di sini akar 27, di sini ada angka 3-nya, sama pertanyaan berapa kali berapa kali berapa. 3 kali 3, 9. 9 kali 3, 27. Berarti jawabannya adalah 3. Gitu. Nah, itu hukum yang ketiga. Kemudian, hukum yang keempat. Hukum yang keempat, itu formulasinya A per akar B. Perhatikan. A per akar B. Kemudian sama dengan A per akar B dikali akar B per akar B. Akar B per akar B. Ya. Sama dengan A per B akar B. Sama dengan A per B akar B. Ini dihafalkan rumusnya. Jadi perhatikan. A per akar B ini kan untuk mempermudah. Ya. A per akar B. Kalau misalkan ada bentok, jawabannya apa? Maka dikalikan 1. Kenapa? Karena akar B bagi akar B itu 1. Ya, Anda kalikan aja akar B kan akar yang bawah nih. Ya. Maka jawabannya A per B akar B. Contoh, misalkan 8 per akar 5 misalkan. Itu sama saja dengan 8 per akar 5 dikali ambil yang bawah, akar 5 per akar 5. Kenapa? Karena akar 5 per akar 5 itu adalah 1. Gitu. Nah, baru Anda kalikan. Ingat, perkalian ini kali ini kan? Ini kali ini kan? Iya enggak? 8 dikali akar 5 dibagi akar 5 dikali akar 5. Gitu kan? Berarti 8 dikali akar 5 kan nggak bisa diotak-atik. Akar 5. Akar 5 dikali akar 5 kan bisa diginiin. Karena ini sama-sama akar pangkat 2, maka 5 dikali 5. Gitu kan? 8 akar 5 per akar 25 gitu kan? Akar 25 berapa? 5. 5.
Berarti kan 8/5 kali akar 5. Gitu aja kan jawabannya. Tetapi ini kan panjang. Supaya Anda gampang, hafalkan aja yang depan sama yang belakang. A per akar B sama dengan A per B akar B gitu. Jadi kalau misalkan 7 per akar 6 itu sama dengan 7/6 akar 6. Udah, gitu aja. Jadi nggak perlu proses ini nih. Kelamaan. 8 per akar 4 misalkan sama dengan 8/4 akar 4. Akar 4 berapa? 2. Berarti kan 8/4 kali 2. 2 kali 8? 16. 16/4. 16 bagi 4? 4. Jadi jawabannya adalah 4. Gitu kan? Ini lebih gampang. Misalkan 9 per akar 20. Jawabannya gampang. 9/20 akar 20. Udah gitu aja. Nah, ini contoh penggunaan untuk hukum yang ketiga dan hukum yang keempat. Silahkan dicatat.